Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Oh, Mas Timo bayar utang nih. Kemarin nggak ada video soalnya ya kan. Nanti yang masak biar ada asinnya. Kalau nggak ada asinnya bahaya loh nanti. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Apa kabar orang baik? Sehat semua, alhamdulillah ya. Harapan Mas Teh juga gitu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam kondisi yang baik. Rezekinya baik, kesehatannya, segala urusannya, usahanya, semuanya. Amin. Semoga Allah berikan kebaikan kalian semua ya. Amin ya Allah. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Amin. Serba apa ya? Serba-serbi kegiatannya Mas Teh tuh lagi agak zigzag, lagi agak mendadak-mendadak. Jadi ya oke lah ya. Sorry teman-teman, urusannya sudah beres, tapi kan yang lain masih belum tercukupi. Sehingga wah kalau Mas Teh nggak ambil ya nanti nggak bisa beli beras ya. Sayurane ono beras ono kan yo ra iso. Jadi yo wis tunggu dinungo kabeh wae sampean cukup Mas Teh cukup. Amin. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik selalu ya orang baik. Amin. Hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan. Jangan lupa untuk bersyukur dan juga bersedekah berapapun itu. Keluarkan sedikit rezekimu untuk mencuci hartamu ya. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, taruh di kotak amal, ngasih pengemis, ngasih siapapun. Pokoknya intinya harus kau keluarkan rezekimu di hari Jumat ini. Semoga bertukar dengan keberkahan dari Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Yang baru salam kenal, halo. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Yuk jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum subscribe, yang baru atau yang lama. Teman-teman yang suka silahkan ditonton, yang tidak suka silahkan di skip. Kalau suka biar nggak ketinggalan videonya harus subscribe ya. Loncengnya jangan lupa, like-nya juga dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer. Ye, matur nuwun, terima kasih. Sehat untuk yang sedang sakit, amin. Lancar lagi rezekinya bagi yang sedang seret, amin ya Allah. Yang punya masalah cepat selesai, yang kalian sedang kurang baik sekarang semoga segera membaik keadaannya, yang sedang terlilit hutang piutang, amin. Semoga hutangnya ndang lunas, amin 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 ya robbal alamin. Mau bahas apa ini Mas T? Ini banyak juga teman-teman yang nanya. Kemarin kita sudah menghitung potensi gelombang lah, angin kencang lah. Ini kan panasnya ini nih mendekati tanggal-tanggal 20 ini teman-teman, emang super over banget. Walaupun
bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba angin kencang, dingin hanya sebentar, kemudian panas lagi. Sebetulnya kalau saya nggak mau terlalu mandang dari segi gaib ya, tapi saya pengen menghitung saja lewat angka, apakah memang ini karena memang kan sedang ada badai matahari nih sekarang teman-teman. Sekarang tuh sedang ada badai matahari. Apakah badai matahari itu yang mempengaruhi pola cuaca kita jadi lebih panas, atau memang ada sesuatu yang membuat kita ini merasa panas? Atau memang beberapa hal lain ya. Nanti kita akan jabarkan. Masih pengen coba hitung lewat angkanya. Kalau dihitung lewat angka, potensi panasnya ini sampai kapan sih? Kita kan mau masuk musim kemarau kan. Kita mau masuk musim penghujan maksudnya. Kita mau masuk musim penghujan. Kenapa kok panasnya tuh nggak kelar-kelar gitu loh. Semakin mendekati musim penghujan, semakin mengikuti pergantian musim kok malah semakin gerah. Nanti kita hitung lewat angka ya teman-teman ya. Ingat disclaimer, Mas Teh hanya hitung lewat angka. Mas Teh juga bisa salah. Jadi nggak perlu serius, dibuat santai, dibuat hiburan aja ya. Oke, terima kasih banyak. Hai orang baik. Mumpung hari Jumat nih, hari yang cukup baik. Mas Teh mau tunjukkan hasil ngemisnya Mas T di YouTube ini untuk membantu sedekah nasi box kita. Mana ya tadi ya? Oke, sebentar saya buka dulu. Per hari ini tanggal 18 Oktober ya teman-teman. Saya login. Oke. Di video yang kedua sama di waktu yang sama, teman geser dikit doang ya. Aduh, saya malah Pokemon gitu. Saya ngeret-retan tuh pamer Pokemon tok. Saya guys. Walah. Nih. 1905 ya, 1,9 lah teman-teman. Per hari ini ya, 18 Oktober. Makanya teman-teman masih butuh lumayan banyak, sedangkan nasi box kita itu tinggal 25 besok, sehingga sebelum tanggal 25 target kita mudah-mudahan Allah izinkan cukup, mudah-mudahan Allah izinkan ada, sehingga nasi box kita bisa berjalan di bulan Oktober ini. Amin. Teman-teman yang masih ingin bantu silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, minimal transfernya Rp12.000, terserah teman-teman berapapun yang mau kalian transfer. Mau dicukupkan kurangnya berapa Mas Tulus? Anggaplah kurang 2 juta. Kurang 4.100.000 lagi kok 2 juta. Dapatnya baru 2 juta, kurangnya 4 jutaan lagi. Siapa tahu di rumah ada yang mau ikut bantu, lagi punya rezeki mau mencukupkan. Amin. Saya tunggu partisipasinya. Terima kasih banyak bagi yang sudah reguler setiap Jumat, siapapun jenengan, mau sing rola sewu, yang 25.000, yang 84.000, 120, mau yang angkanya unik-unik 7777 kemarin ada. Terus ada yang angkanya 33333. Terserah, yang penting minimalnya 12.000. Pokoknya yang reguler saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sedekahnya jenengan lancar, reguler terus bantu sedekah nasi box, jenengan kasih makan saudara-saudara kita di jalan, Allah juga cukupkan makannya jenengan, Allah balas rezekinya dengan lebih lancar dengan sama dengan sedekahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedekah terima kasih, semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Apapun hajat dan juga niatnya, semoga Allah kabul, semoga Allah ijabah, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala untuk bala yang kurang baik bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Aku gila itu kadang-kadang ini deh. Air matanya tuh kayak ngalir dewe gitu loh. Kadang-kadang tuh terenyuh, senengnya ya karena selalu ada gitu orang-orang, malah mereka tuh kadang-kadang doanya gini, Mas Teh doakan saya supaya saya masih istiqomah buat bantu sedekah nasi box. Ini yang kadang-kadang bikin saya, Mas Teh doakan saya terus jadi orang baik ya biar bisa bantu sedekah nasi box. Istilahnya itu bukan sedekahnya yang kita nilai, tapi apa kemauan beliau ini yang oke, anggaplah mungkin kalian akan mengucilkan cuma 12.000, cuma 25.000. Nggak itu sebetulnya. Sedekah itu kalau bagi saya itu bukan soal jumlah, tapi soal kemauan. Lesing diteake orang gelem sedekah loh rek.
Semakin banyak uang kadang-kadang kita malas mengeluarkan rezeki. Itu ada yang tipikal seperti itu. Ah, biyen aku susah, saiki ora ana senulungi aku ora males sedekah. Ada yang prinsipnya seperti itu. Jadi lebih baik mana? Lebih baik yang bersedekah. Jadi bukan soal jumlah. Jadi saya hanya bisa mendoakan teman-teman yang sedekahnya juga lancar, ya rezekinya juga lancar. Apapun yang jenengan sedekahkan, niatnya apapun itu ya semoga kembali ke jenengan. Karena sedekah adalah kegiatan baik, hal yang baik, semoga kembali ke jenengan kebaikannya. Amin. Ngapunten ya teman-teman. Wes, aja do kaget lek mesti kita gembeng wonge. Oke, yang mau pesan minyak bidara teman-teman, hari ini terakhir pengiriman ya. Sabtu Minggu tidak ada pengiriman. Kalian yang mau pesan langsung DM hari ini. Silakan DM ke WhatsApp ini 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkap. Kode pos jangan lupa, nomor HP dan juga nama penerima. Nomor HP-nya bisa dihubungi ya. Kemudian kode posnya itu adalah satu hal yang wajib. Kalau di Mas Teh pokoknya kode pos wajib. Gak ada wilayah di Indonesia yang gak ada kode posnya. Jadi teman-teman, saya nggak ada Mas Teh, nggak bisa. Harus ada. Kalau nggak berkenan, nggak usah pesan. Karena Mas Teh trauma dengan kode pos yang dimana satu kecamatan itu ternyata ada beberapa yang memang kode posnya berbeda. Jadi beda kelurahan. Satu kecamatan berapa kelurahan, ternyata beda-beda kode posnya. Ini juga sempat jadi kendala dan akhirnya Mas Teh tertuduh, Mas Teh dikata-katain, itu yang bikin Mas Teh trauma. Jadi sekarang kalau pesen nggak ada kode posnya, Mas Teh nggak kirim ya. Harus dicari. Kalau emang nggak tahu, tanya tetangga, tanya ke kelurahannya. Soalnya yang pesen kan dari seluruh Indonesia ya. Jadi biar lebih mudah aja. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak orang baik. Yang mau tahu silahkan tonton video packingnya. Setelah paham baru langsung pesan. Hari ini paling tidak mungkin jam 1 siang saya update ya. Insya Allah ya. Terima kasih banyak yang sudah pesan. Semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang DM saya teman-teman. Mas Teh, internet lagi. Panasnya ini kok lumayan, ini gimana ya, IndiHome ini sudah dibayar tapi nagih terus. Apa belum masuk? Dan memang kalau teman-teman bilang ya, gangguan internet, gangguan listrik, kemudian beberapa gangguan yang berhubungan dengan satelit ini memang betul-betul agak turun teman-teman. Aku kan pakai IndiHome, pakai Telkomsel segala macam, memang hampir semuanya sedang mengalami kendala. Dan ternyata badai matahari yang sedang berlangsung sekarang itu tidak memicu atau tidak tidak akan mempengaruhi pola cuaca di sekitar kita, khususnya Indonesia. Jadi BRIN sudah menyampaikan bahwa BMKG sudah menyampaikan bahwa panas yang sedang kita rasakan sekarang itu bukan karena badai matahari. Jadi bukan karena badai matahari. Hanya yang disebabkan badai matahari ini adalah memang hanya mempengaruhi medan magnet bumi saja, sehingga dia akan berpengaruh ke internet, kemudian ke listrik dan seterusnya, sistem komunikasi dan seterusnya, sehingga ini mungkin akan sedikit terganggu, tapi tidak dalam tanda kutip kiamat telekomunikasi ya. Karena memang sudah beredar juga sekarang nih berita yang beredar 2025 mau ada badai matahari, kita akan mati kiamat komunikasi, nggak ada listrik, nggak ada ini. Ada yang bilang seperti itu, dan ternyata 2025 yang katanya ada badai matahari itu, Mas Teh sampaikan di sini ternyata itu hoak. Ya, teman-teman hati-hati ya, nanti kiamat komunikasi di 2025 ada badai matahari, panasnya akan lebih dari sekarang. Ini tidak dipengaruhi oleh badai matahari. Badai matahari itu mempengaruhi magnet bumi yang memang membuat komunikasinya sedikit terganggu, tetapi bukan berarti mati. Kemudian tidak mempengaruhi cuaca atau pola cuacanya. Sehingga yang menyebabkan cuaca panas beberapa hari belakangan ini adalah dipengaruhi oleh angin timur atau monsun Australia yang membawa udara yang bersifat kering disertai kelembapan bagian selatan, sehingga relatif sulit untuk menjadi hawa yang dingin, sehingga lebih panas ya. Lebih lanjut lagi, BMKG menjelaskan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia bagian selatan, terutama Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami cuaca panas saat siang dalam beberapa hari terakhir. Sehingga terjadinya cuaca panas pada siang hari diikuti dengan turunnya hujan pada sore dan juga malam hari. Sehingga yang mempengaruhi ternyata adalah angin yang berasal dari Australia. Dan memang mendekati pergantian
musim. Satu lagi, karena memang awan di langit kita itu sedang tidak banyak karena cukup terlalu cerah atau terlalu tidak ada penghalang antara aku dan kamu gitu loh. Jadi langsung dus kena gitu. Kalau cinta kan enak ya langsung nancep ke hati. Tapi ini matahari coy, panas banget. Dan saya memang juga merasakan itu. Saya juga merasakan itu. Nah, saya di sini tidak akan membaca soal cuacanya, tapi hawa panasnya. Ya, ingat ya teman-teman, hawa panas yang pengen Mas Teh baca lewat angka di sini adalah pure hawa panasnya, bukan soal cuaca. Mungkin cuaca juga akan tersenggol sedikit-sedikit ketika kita baca lewat angka, tetapi yang saya maksud di sini adalah hawa panasnya atau udara panas yang sedang kita rasakan, bukan cuacanya. Sehingga di sini saya akan menegaskan itu. Kemarin disampaikan sama Eyang, anak-anak Bajang juga menyampaikan bahwa selatan sedang panas atau sedang bukan hangat lagi tapi panas karena memang sedang ada perkelahian, sedang ada perbaikan. Nah, kalau istilah simpelnya begini, mungkin ya, ini mungkin teman-teman, kalau disampaikan Eyang memang ada koneksi panasnya kita ini dengan beberapa aktivitas yang dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. Aktivitas dalam tanda kutip, ngerti ya maksudnya? Jadi di setiap sudut Indonesia itu kayak sedang dibangun pemancar. Ini gaib ya teman-teman. Aku bingung menjelasannya. Ada pembangunan pemancar yang mungkin sedang dilas kanan dan kiri, sedang dilas sebelah sana, sedang dipondasi sebelah sini. Pancaran tadi atau benturan tadi, apakah semudah itu memasangnya? Tidak. Sehingga perkelahian kecil-kecil tadi istilahnya kayak pentalan apa kalau pedang tang teng itu keluar apinya. Nah, itu konon yang disampaikan yang menjadi hawa panas atau mempengaruhi hawa panas di sekitar kita. Ada pembangunan tertentu di setiap sudut, kemudian dicegah, ada yang larang, ada yang ganggu, berantem, perkelahian terjadi, dan pecahan-pecahannya tadi, pecahan-pecahan dari kanuragan tadi itu, jadi pecah di mana-mana sehingga menjadi panas. Itu yang disampaikan Eyang. Tapi ya silahkan mau percaya mau tidak, silahkan cari tahu sendiri. Itu yang yang bisa Mas Teh sampaikan kalau dari Eyang. Lalu kalau dihitung lewat angka Mas Teh, apakah hawa panas ini masih akan panjang? Apakah ini akan berpengaruh? Kita coba hitung sedikit ya teman-teman. Kalau dari hitungan angkanya, sebetulnya secara hitungan angka ya, soal cuaca dulu. Cuacanya ini memang akan basah di 22 ke bawah. 20 ke bawah ini sudah mulai basah. Tetapi apakah itu akan mempengaruhi cuaca atau hawa panasnya berkurang? Jawaban saya tidak. Siklus hawa panas ini masih akan full terjadi sampai di awal Desember secara hitungan angkanya. Jadi walaupun kita akan masuk ke musim penghujan sekalipun, kalau dari hitungan angka kan ini 22 ini ada hujan. Lumayan lebat ya. Hujan akan lumayan lebat, akan lumayan sering, bahasa Koreanya tuh kerap ya. Akan lumayan continue hujannya di 20 ke bawah lah. 20 Oktober ini ke bawah mungkin akan sudah mulai banyak komponen air yang mendominasi termasuk hujan. Nanti di November di 11 itu juga lumayan lumayan banyak air, tetapi lebih cenderung tetap dengan hawa yang panas. Sehingga kalau kita artikan 12 atau di bulan Desember, sepertinya akan mulai berubah atau mulai berkurang hawa panasnya itu di bulan Desember. Itu pun masih ada beberapa titik di bulan Desember yang aku hitung masih ada hawa panasnya atau ini hawa ya, bukan cuaca. Jadi hawa panasnya atau rasa panas yang kita rasakan itu, aku jadi panas beneran, Rek. Rasa panas atau hawa panas yang sedang kita rasakan itu juga akan terlalu berpengaruh atau akan menjadi pengaruh yang sama sampai di bulan Desember, tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga mungkin panasnya ini memang tidak lama lagi bisa kita rasakan hawanya, tetapi kalau dari hitungan angka maksimal sampai di akhir November. Tetapi ini hawa ya, bukan cuaca ya. Tapi kalau sudah memasuki di bulan 10 akhir, 20 ke bawah, ini aku melihat potensinya memang agak sedikit banyak kandungan airnya. Mungkin hujan akan lumayan, tetapi 20 terakhir ini juga hati-hati ya teman-teman. 20 ke bawah bukan hanya
Kemarin sudah saya sampaikan, anginnya akan berkurang di darat tapi akan pindah ke laut. Komponen air di akhir bulan ini lumayan padat sehingga kalau hujannya lumayan lebat, saya melihat ada komponen anginnya air yang lumayan, berarti sangat potensial sekali ketika amit-amit ada musibah yang berhubungan dengan air yang meluap, entah ini banjir rob karena itu, kemudian air yang meluap karena kadar air yang cukup banyak, entah dari hujan, entah dari siklus pasang surutnya air laut, sehingga ini juga muncul simbol airnya. Simbol air muncul tapi panas ini dari hitungan angkanya tidak akan terpengaruh, meskipun hujan sekalipun masih terasa ngelekep, masih terasa akan lumayan pengap. 2025 sih sebetulnya itu tuh masih ada simbol kan 25 ya, angin yang sejuk, angin yang ada airnya, istilahnya itu angin AC. Jadi mungkin ya benar secara hitungan angkanya di awal tahun kita baru merasakan yang udara yang normal seperti sedia kala. Kalau sekarang kan sedang tidak normal. Tadi kata Eyang secara gaib pada bla 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 bla. Dari hitungan angkanya saya melihat potensinya juga masih lumayan panjang untuk hawanya, sehingga teman-teman tetap harus bersabar, fokus, karena panasnya kalau yang disampaikan Eyang akan membuat kita lebih emosional, lebih membuat kita untuk berpikir pendek, membuat kita salah ngambil keputusan, sehingga teman-teman harus hati-hati, jangan kedepankan egonya. Walaupun gerah, panas badannya, hawanya, tapi tetap harus dingin kepala dan hati kita supaya pengambilan keputusan untuk segala apa yang sedang kalian kerjakan tetap baik-baik saja. Berarti masih panjang dong Mas Tulus ya. November pun hujan juga sudah lumayan ya, air sudah mengguyur beberapa wilayah, tapi hawa ngelekep di sini tuh hawa panas yang kita bahas. Hawa panasnya ini juga masih akan terus berpengaruh sampai menjelang akhir tahun. Desember sudah mulai berair, tapi masih ada titik-titik tertentu yang masih membuat kita lebih panas, serasa lebih panas hawanya. Oke, di malam hari mungkin akan cenderung hujan atau akan cenderung lebih dingin. Dingin di sini adalah dingin dari cuacanya, tapi hawanya tidak terasa dingin. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas Teh, saya request bahas dong hawa panasnya sampai kapan Mas Teh? Kami sudah ini banget nih, karena memang beredar ya di Yogyakarta terakhir di 39 loh teman-teman. 39 derajat. Di India saja itu tuh terakhir ada yang sampai dulu beritanya beredar tuh sampai ban meleleh, aspal meleleh karena 41 dan juga 45. Ini 39, Masya Allah. Yogyakarta yang terkenal adem gitu, ini panas. Jadi memang sepertinya alam kita ini sedang tidak baik-baik saja. Alam kita tuh sedang tidak bisa dicek, tidak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak kompromi ya, karena mungkin sudah kesel kali sama kita. Mbok gali tok atau mbok balikin yang fungsine meneh, kamu ambil, kamu biarkan mangkrak. Ayo, daerah mana tuh? Ayo, kalau sudah digali, sama kayak perempuan yang sudah kalian tapi kalian tinggalkan begitu saja dengan kondisi yang mengenaskan. Itu sama halnya, karmanya tidak baik. Sayangnya yang kaya adalah yang menampung uangnya, tapi yang merasakan karmanya adalah masyarakat tempat tinggal, ya di mana bangunan atau benda tersebut atau tempat tersebut digali. Ini yang bahaya. Sing sugih sing wong dhuwur, ngangkang kaki, sing kena karma masyarakat sekitar. Udah digali dibiarkan saja ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Hawa panasnya masih lumayan panjang, masih harus bersabar saudaraku. Tetap kesabaran dikuatkan supaya tadi saya sampaikan pengambilan keputusan, kemudian emosionalnya sedikit berkurang karena hawa panasnya bisa mempengaruhi itu ya. Amin. Semoga semuanya baik-baik saja yang di rumah, nggak ada halangan apapun. Panas yo panas, neng hati karo kepalanya tetap dingin, keputusannya tetap yang terbaik, dan memang insya Allah sesuai dengan kehendak Allah ya. Amin. Terima kasih banyak, itu yang bisa Mas Teh bahas, semoga manfaat, dihitung sama-sama, kita lihat sama-sama apakah hitungan Mas Teh ini ada benarnya, silahkan Anda disimak untuk kedepannya ya. Terima kasih banyak, kalau Mas Teh terkesan guru atau komentar, Mas Teh minta maaf, nggak ada maksud di situ. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mau bahas apa? Tulis di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagramnya Mas Teh di @bigtulus_official ya. Oke,
Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Berkah buat semuanya. Semoga kalian semua terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kalian. Amin. Kalian juga terus jadi berkat antar sesama di antara kalian. Amin. Semoga kalian juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja amin semoga kerjaannya awet. Cepat naik jabatan amin ya Allah. Yang sedang pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duit sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Nih ternyata banyak yang punya hajat, bangun panti asuhan, masjid dan lain sebagainya. Amin. Semoga hajat teman-teman yang baik tadi segera Allah kabul, Allah cukupkan. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, dagangnya laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pun ngaten mawon, terima kasih banyak. Sehat berkah untuk semuanya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah suka dengan konten-konten yang Mas Tulus buat dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Amin. Mas Teh pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa sedekah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.